Alhamdulillah kita akan selesai bacakan Fatihah, Yasin, Tahmid, Tahlil serta doa arwah dan doa menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita lantunkan tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan pahalanya pada ahli kubur keluarga kita bersama, mendapat ampunan dari Allah serta kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinnah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita buka Al-Quran dari bersama. Insyaallah akan memberikan guru kita Al-Ustaz Al-Karam Al-Ustaz Fahrizat. Padanya dipersilakan dengan bersorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية صدق الله العلي العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustazah Hizah Khadijah, Ustazah Asiyah, Ustazah Hazah Umi Sumiati, ibu-ibu, nenek-nenek, yang kami cintai, insyaallah Allah memberikan sehatul afiat sempurna, rezeki yang halal yang barokah, diberikan senang dunia dan senang akhirat. Hatinya senang, pikirannya sehat, dan bisa menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam marilah kita sampaikan ke halifahan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam jangan lupa dan kita niatkan setiap aktivitas kita, setiap gerak-gerik kita, jangan lupa niatin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyebut-nyebut nama Allah ketika sedang beraktivitas. Atau lagi sedang gelisah, ada doanya. Apa doanya Bu? Kalau lagi gelisah? La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah huwa rabbul arsyil karim. Tuh, di situ dulu tuh. Selain ya Rabbul Asgana dan ya la ilaha illallah, itu Rasulullah SAW ketika sedang gelisah nyebutnya itu. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah wa rabbul arsyil karim. Arsyil azim sebut lagi sama. Arsyil azim wa rabbul arsyil karim. Atau doanya Allahumma ya mufarid farij farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau Allahumma ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Itu. Dan juga doa ketika memantapkan ketaatan kita kepada Allah. Ibu sering baca doa gak Bu kalau ketika selesai sholat? Sebelum salam. Sebelum salam. Itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnati mahyani wa fitnatid dajjal. Di situ ada tuh doanya. Bisari fitnatid dajjal. Nanti minta doanya yang pasti dah. Dibaca gak? Dibaca. Yang belum baca? Itu tangan.
Ya, sekarang kan zaman fitnah Bu, zaman fitnah Dajjal. Nah, usahakan kalau tidak mesti dihafalkan, tapi sering dibaca. Nanti lama-lama nempel dan praktikkan dalam sholat. Atau dan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Nah, itu doanya tuh, ditambahin doanya. Tambah lagi kapan saat amin. Nah, itu dia. Kalau di sholat sendirian, kalau jamaah ikutin imam. Nah, setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Udah apa? Udah apa? Ya, sampai yang praktikan. Di absen nih. Tunjuk tangan yang praktikan. Ya, ketika sholat, nih kadang-kadang saya perhatiin juga istri saya sholat nih Bu. Cepet banget sholatnya. Kalau ibu-ibu katanya tanya, udah hafal baca-bacaannya? Iya dah. Surat pendek saya perhatiin. Nah, itu dia hayatin bacaan-bacaannya. Ya kayak surat Al-Fatihah, paling tidak pengertian kita baca dalam sholat itu, ya yang kita baca. Meskipun kita tidak mengerti, tapi sudah bernilai ibadah. Tuh. Dan ada pertanyaan juga, waktu itu ada ngisi pengajian nih Bu ya. Buat apa sih kalau pengajian, ikut pengajian, tapi sama suami masih nggak taat? Dia bilang kayak gitu. Masih sama suami suka membantah, misalkan suka ngelawan kalau ini. Buat apa sih gitu kan? Setidaknya pengajian ini untuk ibadah kepada Allah. Tuh, ya Bu ya, ibadah kepada Allah. Karena kita terdiri dari unsur roh, ya, ada roh jasmani dan rohani di tubuh kita, dan ada juga Allah ciptakan setan, iblis untuk menggoda manusia. Nah, setan dan iblis itu tidak bisa menggoda hati yang di kolbunya itu ada yang selalu menyebut nama Allah, dan dia nggak bisa masuk. Karena di hati manusia itu kan ada tingkat-tingkatan. Nah, ada namanya fuad, ada namanya sudur, ada namanya qalb. Tuh, ya. Kalau sudur itu yuwas bisufi sudurin nas. Tuh, bahasa sudurnya bisa apa artinya itu? Yuwas bisufi sudurin nas. Selalu membisikkan ya. Selalu menggoda di sudurnya. Tapi nggak ada yuwas bisufi kulubin nas, nggak ada kulub. Nah, karena kulub itu bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bersemayam Allah, artinya apa? Kulub itu hati nurani. Hati nurani yang paling dalam. Kalau apa kita bawaannya baik aja, itu dia di kulub tuh tepatnya. Nah, usahakan Allahumma ya muqallibal qulub. Nah, di situ makanya disebut kulub tuh. Nah, ya kulub, agar kulubnya sabit kolbi terus dikuatkan oleh Allah dengan penuh dengan ketaatan. Tuh. Karena kita sebagai manusia itu al-insanu mahal khata' wa nisyan, di sini banyak salah. Ya, ada kita beriman pada waktu pagi, siangnya kafir. Tuh, ya yazid wa yanqus tuh. Terus karena apa? Ya itu ada setan, Bu. Tugasnya setan. Suka menggoda, gitu, bisikan. Kalau kita dengar suara azan misalkan, kata setan, tar dulu aja baru azan. Iya, baru zuhur. Tuh. Baru dengar azan, jemurin pakaian dulu atau hujan gitu. Ada aja ya gitu. Di sini tanggung ada nonton sinetron misalkan. Tahu-taunya setelah tahu tuh 12, apalagi asar Bu. Asar yang kita tunggu-tungguan dulu nih. Cepat banget waktunya kalau asar. Nah, sekarang ya. Cepat. Makanya ketika azan langsung segera dah. Itu ya, langsung segera kita perbaiki diri kita. Ya, itu bahasa segera apa ya? Menyegerakan.
Nah, ini sedikit saya mukadimah tentang sejarah Al-Quran untuk mengingatkan kembali Bu ya. Di sini saya lihat dibaca-baca sama-sama untuk mengingatkan diri kita mengenai tentang turunnya Al-Quran. Nah, ternyata turunnya Al-Quran ini melalui dua proses. Tuh. Yang pertama adalah langsung diturunkan melalui langit dunia atau dikenal Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Pertama kan dari Lauhul Mahfuz. Ini menurut Imam Al-Zarkasi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, kedua itu pada diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rentang waktu 23 tahun. Makanya Al-Quran itu disebut juga sebagai kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan secara berangsur-angsur dan mutawatir. Itu namanya Al-Quran. Coba ya, ini kita buat mengulang pelajaran kita nih di sini. Nah, nanti ayat-ayat Al-Quran tersebut ada namanya nasikh wa mansukh. Udah pernah dengar belum Bu nasikh wa mansukh? Nasakh wa mansukh. Ya, karena ada ayat yang tentang wala taqrabus shalah sukara, ya. Jangan kamu mendekat sholat mabuk. Kan zaman dahulu belum dilarang tuh. Ya, belum dilarang tuh. Ada ayat selanjutnya. Tuh namanya nasikh wa mansukh itu, nasikh wa mansukh atau nasakh wa mansukh. Ini di perkuliahan ya, Ustazah? Iya. Nah, ada Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Termasuk golongan apa Bu? Kalau Al-Quran turun ke kota Mekah? Makiyah. Ya, dan surah Makiyah disebut surah Makiyah. Itu surah Makiyah itu diturunkan di kota Mekah. Ada juga golongan Madaniyah. Surah Madaniyah. Ya, diturunkan di kota Madinah. Tuh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya ayat itu nggak enak aja badannya Bu. Ya, dia gemetar, dingin, panas, nggak enak, meriang, saking beratnya. Karena kalau di lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tuh. Kalau Al-Qur'an diturunkan di gunung, gunungnya meledak, Bu. Tuh, gak kuat. Manusialah yang bisa menerimanya. Tuh, subhanallah. Karena manusia ketika Allah menciptakan manusia, Allah berdebat tuh sama malaikat. Kata malaikat gak usah diciptain, karena manusia itu menumpahkan darah. Karena Allah, aku yang lebih mengetahui daripada kalian. Kata Allah gitu. Nah, ternyata manusia diajarkan tentang nama-nama langit, tahu. Gitu, ya. Oke, makanya Allah kasih pikiran untuk manusia itu digunakan sebaik-baiknya. Di sini untuk bertafakur ada namanya ayat-ayat apa Bu? Kauniyah. Tuh, ada ayat-ayat mutasyabihat. Nih ngulangin lagi deh pelajaran dulu nih. Tuh ya. Ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat mutasyabihat. Tuh. Ada tangan Allah, yadullah. Nah, itu sebagai apa tuh yadullah? Kadang-kadang ada artinya tangan Allah di situ. Iya, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Ada tangan Allah di situ. Ayat-ayat itu enggak harus mengetahui tafsir-tafsir yang ada. Tidak boleh tafsir bebas dari pemikiran kita. Nah, bisa juga yadullah kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Tuh ya Bu ya, itu sekilas dari tentang proses sejarah Al-Quran. Nanti ada lagi mushaf-mushaf yang berlaku apa sih?
Kalau kita biasanya Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ketika dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tuh. Padahal semua sahabat-sahabat memiliki mushaf. Zaid bin Sabit ada mushafnya. Tuh, ya. Tuh proses sejarah Sayyidina Abu Bakar. Dulu masih bentuk pelepah kurma, ditulang berulang, tuh nulisnya di situ. Masih bentuk hafalan dari para sahabat. Makanya beda-beda tuh, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia udah seragam bacaannya. Udah enak tinggal baca, udah ada titiknya. Kalau dulu belum ada titiknya. Ya, makanya dia bilang pembuatan penulisan Al-Quran bid'ah misalkan. Tuh, ya. Memang belum ada tulisannya dulu. Masih di hafalan-hafalan para sahabat. Di pelepah-pelepah kurma. Makanya kita bersyukur nih. Udah ada pemerintah kita, Kementerian Agama dengan kekuatannya, dengan energinya, tenaganya untuk membuat persamaan penyeragaman dalam membaca Al-Quran. Tuh, subhanallah, bersyukur banget nih. Tapi kadang-kadang kita buat menghatamkan itu berat banget Bu ya. Tapi kalau bulan Ramadan enteng, karena dibuka tuh pintu surga kalau di Ramadan. Tuh, makanya manfaatin dah kalau bulan Ramadan. Tuh, manfaatin kesempatan karena dibuka tuh. Sebentar lagi akan Ramadan nih. Ya, sebentar lagi Ramadan. Yang tidak ada sekarang. Belum. Ini khatamin Quran 3 kali khatam misalkan. Minimal sekali khatam. Niatin dari sekarang. Insyaallah Allah kasih niatnya itu, Allah kasih kalau kita berpikiran positif, Allah kasih yang benar yang kita pikirkan itu. Tuh. Jangan sebelum apa-apa udah pikiran yang negatif. Belum apa-apa belum perlu tindak, ntar begini ntar begini. Kadang-kadang kita begitu ya, kalau mau ngelakuin sesuatu, ntar begini. Nah, buang tuh jauh-jauh pemikiran negatif Bu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, berpikiran yang positif. Oke, kita lanjut tentang tajwid mengulang qalqalah. Halaman 43. Apa arti qalqalah? Boleh dibaca sama-sama? Yang pertama, yang kelihatan boleh baca. Ya, halaman 43. Gak apa-apa deh, langsung ini kayak ini anak Hemi ya. Kita baca-baca sama-sama ya. Qalqalah secara bahasa artinya bergerak dan gemetar. Sedangkan menurut istilah, pantulan yang jelas dan terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan makhraj huruf tersebut. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Baju di toko dah yang paling enak di pun jadi. Nah, lanjut ke halaman 44-nya. Sering kita dengar bagian qalqalah hanya 2. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, di sini ada namanya qalqalah kabir dan akbar sebutannya. Ya, sogir, kabir, akbar. Perbedaannya di mana sih? Kalau sogir itu di tengah-tengah hurufnya, qob sogir. Di tengah-tengah hurufnya. Lihat contohnya di sini. Nah, kalau kabir di terakhir huruf qalqalahnya adab. Perbedaannya. Nah, kalau akbar dia ada tasdidnya atau ada syiddahnya, bil haqq. Kalau bahasanya akbar itu kabir sama kubro itu sama sebenarnya. Tapi di sini ada perbedaannya, letak dari tasdid di situnya. Karena ada tasdidnya disebut qalqalah akbar. Kalau nggak ada tasdidnya di akhir kalimat disebut qalqalah kabir. Tuh, ya. Padahal sama ininya karena perbedaannya tasdid di sini. Tuh, ya. Kita baca contoh sugro dan kubrohnya. Sini nggak ada akbarnya ya contohnya. Halaman 44 di paling bawah. Di contoh skemanya nggak ada.
Skemanya nggak ada. Contoh sugro Bu, kita baca sama-sama contohnya. Contoh yang di skema ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya, dan banyak lagi. Hablun. Lagi. Hablun. Nah, jangan lupa kolkolanya pantulannya. Iya. Hablun. Ada apa? 2 model. Bisa diseret hablun. Tuh ada seperti itu. Ada yang hablun. Nah, kalau Zatofi versinya hablun. Tapi boleh dua-duanya ya? Boleh. Tuh, ya. Tapi lihat dari kondisinya, tapi dilihat kondisi baca di kalimat-kalimatnya itu. Hablun. Kecil kan suaranya? Jangan beda. Perbedaannya. Hablun. Oke. Udah terasa? Terasa ya, Bu? Yang kedua, mujrimuna. 1, 2, 3. Mujrimuna. Lagi. Mujrimuna. Yaqta'unahu. Laqad arsalna. Yaqlubuhu. Sekali lagi. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ya. Kalau ada ketika diajarkan dia langsung yato. Jangan gitu. Yato. Baru belajar. Saya ngajarin. Jadi disebutin yato. Yatta. Sebenarnya penyebutan to itu tidak mesti dimonyongin, Bu. Ya, jangan to, gitu. Ini versi. Nah, sekarang versinya gitu. Kalau langsung jangan balsi. Tuh, jangan langsung balsi. Itu. Iya. Syah. Kadang syua gitu. Ya, ini memang perlu latihan terus, sabar, lama. Proses kalau mau perlu diurut gitu. Apalagi kalau belajar prosesan disiapin nomor rotan. Bambu, salbi kalau nggak bisa baca. Setannya tadi. Iya, setannya. Bener, kalau sekarang dipermasalahin Ustaz ya. Oke, sekarang lihat contoh kubro. Ya, di sini akbar. Iya. Nah, ininya bil haqq. Nah, itu ya di akbar. Bil akbar. Contohkan bil haqq. Lagi sekali 1, 2, 3. Bil haqq. Iya. Watab. Watab. Ini praktiknya nanti panggilnya ya. Ada tasdidnya. Sekali lagi. Watab.
watab. Beda. Watab. Nah itu kata tasdidnya. Watab. Ada jeda. Tahan sedikit 2 harokat. Jangan lama. Tahan jangan lama. Watab. Ada yang telat itu. Oke, selamat berjamaah. Watab. Apa nih? Jangan praktekin itu. Yang salah gitu. Lanjut yang ketiga. Muhit. Jangan disebut Bu ya. Muhito. Yang gitu ya. Kan beda tuh. Muhito. Yang kayak disebut mirip kayak disebut muhito. Bukan muhito. Beda tuh. Ya kan? Muhito. Itu disebut. Muhito. Bisa Bu ya? Insyaallah nanti ada praktik di Al-Qur'annya. Kalau sudah kelar semuanya, nanti masuk ke ayat mutasyabihat. Saya ada lembaran nanti itu Bu, kopian tentang ayat-ayat muskilat, bukan muskilat ya. Kayak la ta'manna gitu dalam surah Yusuf kalau nggak salah itu. La ta'manna itu ada itu bacanya agak monyong. Itu surah yang muskilat itu yang belum di jarang dipraktikin kadang-kadang. Atau baca di surah Yasin di wakaf juga kadang-kadang kita nyerobot. Harusnya wakafnya lazim, wajib berhenti gitu ya. Serobot terus itu nanti bertahap insyaallah lama-lama gitu ya. Gimana banyak buat dan satu aja. Selanjutnya keempat as-samad. As-samad. Apa artinya as-samad? Allah tempat membutuhkan, tempat bergantung sama. Ya, kalau lagi butuh sesuatu, banyakin bacaan yang somad. Ya, yang somad, ya somad, ya somad. Yang bukan Ustaz somad ya. Bukan bukan uas ini. Ya somad, ya somad. Kalau pokoknya lagi butuh sesuatu, banyakin baca itu. Atau ada asmaul husna yang lain. Tuh, bi asma'ikal husna fad'uhu biha. Itu dengan asmaul husna itu berdoa kalian. Insyaallah diijabah oleh Allah dari asmaul husna itu banyakin. Tuh, ya Latif, ya Latif, ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahab, ya Ghani. Wah, anak-anak belum bayaran sekolah nih misalkan. Ya, udah puisi yang nomor 1 masuk SMA, SMP. Ya, nomor 2 masuk ke SMA. Nomor 3 masuk kuliah. Aduh. Ada kali ini begini Bu. Ada ya? Iya. Masuk ke perguruan tinggi, yang satu lagi mau wisuda misalkan. Aduh ya Allah, baca itu yang banyak. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahab, ya Ghani. Ya, dia kata saja di samping itu usaha. Ini ada 2 pandangan nih, enggak apa-apa Ibu ya. Sini. Ada pandangan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Tuh, ada. Kalau Imam Syafi'i doa ikhtiar. Ya, ada kisah kata Imam Syafi'i ketika itu kisah kalau kata Imam Malik nggak usah usaha, rezeki datang sendiri. Perbedaan. Karena apa? Ketika Imam Syafi'i dicontohkan ya, beli roti ini dari kan dulu kan ada roti dari ini ya, dari apa namanya itu kalau gantung. Tiba-tiba bawain Imam Malik gurunya, ya bawain gurunya malah lebih banyak. Kata Imam Malik, tuh saya duduk di sini, tak tahu ada yang bawain tes roti. Tuh, ya situ. Berarti pandangannya itu ya seperti apa nih yang dia dikasih rezeki sama Allah. Kalau orang yang ahli maksiat itu rezekinya benar-benar sempit. Kalau ahli maksiat, nauzubillah, karena ada berbagai macam hadis itu bilang seperti itu. Tapi kalau ahli ibadah seperti itu tuh,
datang sendiri rizkinya. Habib Umar ya, Ustazah ya, tidak cerita Habib Umar ya. Habib Umar katanya di bawah bantal itu duit mulu tuh. Iya, ada duit mulu, ambil bawa bantal. Duit kasih. Karena apa? Orang sudah dekat sama Allah, apapun Allah kasih, maksudnya beda. Itu sebagai contoh, buat contoh kita, buat teladan kita. Artinya apa? Dekat kepada Allah, kuncinya itu ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir contohnya bahij. Sekali lagi bahij. Bahij. Oke. Baik Ibu, buka surah Al-Haq. Mundur lagi ya. Gak apa-apa Ibu ya. Pemus surah apa? Banyak baca. Sudah halaman 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Yang ayat pertama, watabnya kalau apa Bu? Si kubro ya. Kalau akbar ada tasdidnya. Yang nomor ayat kedua kasab. Kalau gimana nih suaranya? Hei, kubro. Kalau akbar ada tasdid, lupa itu ya. Ayat ketiga lahab. Kalau kubro. Yang keempat qalqalah al-hatab. Qalqalah
kubro. Yang ayat kelima hablum qalqalah zubro. Mim masad, masadnya kubro. Itu Ibu ya. Oke. Ya, bedanya ada siddahnya, ingat Bu. Kalau ada siddahnya berarti qalqalah akbar, tapi posisinya di akhir kalimat. Tuh, bedanya ada siddahnya. Nah, kalau posisinya huruf qalqalahnya di tengah-tengah berarti sugro. Udah. Nah, sugro ada dua model bacanya tadi. Hab bisa gitu. Hablum atau hablum. Tinggal pilih Bu yang enak. Bacanya Ibu mana? Hablum atau hablum mim masad. Yang tengah dulu deh. Ibu yang tengah ada yang mau baca? Ibu yang tengah. Ibu. Ayo perkenalan dulu. Namanya nama aja Bu ya, namanya ya. Gak apa-apa, gurunya murid. Sebulan sekali ketemu. Siapa aja Bu, bebas belajar. Ayo. Salah nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya. Kapasitas. Nah, Nama saya Nurjana. panggilannya Bu, panggilannya? Jana. Jana. Surga. Cahayanya di bawah. Tanya Nur. Nur semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bagus Bu ya bacanya. Lanjutnya. Pakai di luar. Latihan mental nih. Iya. Auzubillahi minasyaitonir. Nama. Nama saya Agustinsi. Panggilannya? Panggilannya? Allah. Silakan Ibu Wok. Agustinsi. Silakan Ibu Agustinsi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu
في جيدها حبل من مسد Ya. Sadaqallahul azim. Bagus ya Bu, udah berani. Di penyebutan danya nanti perbaikin ya. Saya selana da. Nah, da. Sebenarnya nggak ada S-nya nih danya itu. Saya selana da. Jangan za. Dulu kita diajarkan ada S-nya dikit ya. Iya. Sekarang nggak ada. Emang udah Gitu lidah. Nah, sekarang bersih, nggak ada S-nya. Saya lenarong da lahab di ujung di da jangan da ada hilangin S. Oke, sekali lagi. bagian depan Bagian ini. Iya, kan mental. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Nah, nadanya masih versi ada S. Iya, nggak apa-apa. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Sekali lagi, hadnya kurang. في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. namanya siapa Ustaz? Nah, namanya. Iya, Bu Nur Laila. Ada apa lagunya Arab sekarang lagi viral tuh. Yale gitu ya. Yale malamku yale. Apa ya layali gitu ya. Disingkat yale. Ibu kalau penyebutan kolkolah yang tengah jangan ragu. Tadi antara itu agak mau yang habel versinya apa yang disambung. Tadi ada ragu tuh. Kalau misalkan yang versinya yang model pertama, fi jidha hablum min masad, jelas versi yang pertama modelnya. Yang kedua, fi jidha hablum min masad, tuh jelas. Bagaimana tuh versinya? Tapi kalau yang di versi yang pertama hablum, nanti yang ke D-nya ini gitu. Fi jidha hablum min masad. Tuh versi yang pertama tuh. Jadi ba-nya dengan dalnya dimencingin. Dimencing ya bahasanya. Dimensi ya ini sama ini. Ngerti gak mencing Bu? Ngerti ya? Iya. Sekarang bahasa-bahasa gaul kan ada bestie gitu ya. Seringnya kan Bu juga yang bestie. Bestie mau kemana bestie? Iya. Gitu ya. Nenek. Soalnya nanti ada terjemahan Al-Quran bahasa gaul. Nanti digodok tuh. Bahasa Betawi udah mulai, mungkin ada bahasa Betawi udah mulai terjemahin bahasa Betawi. Tapi nggak tahu dengan apa kayak logo apa enggak. Itu Bu ya. Jadi ada dua model baca qalqalah yang ada di tengah dan di akhir. Kalau misalkan yang pertama, baca yang versi pertama, hab agak diseret. Beda hab. Dua-duanya boleh. Tuh.
Nanti yang sering di masyarakat yang berlaku apa? Sepertinya sih habe gitu, sepertinya bukan habe. Tapi kalau ada tilawah, soalnya waktu itu saya ikut pernah tes yang dia Dewan Hakim lomba nasional, gitu, Korea nasional. Nah beliau habe itu orang Aceh, beliau nama Ustaz Sakhir. Itu saya ikut tes sama beliau, pernah dites bacaannya habe diseret. Tuh, beliau nih versinya, makanya saya dua tuh model, dua versi. Hablum min alfi sahrin itu surah Al-Qadar. Saya lihat dulu nih. Hablum kan sama dengan hablum itu tadi itu. Iya. Kalau hablum juga hablum. Oh, kalau ini fajr min kulli amr. Enggak, bukan min alfi sahrin itu enggak ada kol-kolnya di qadr. Lailatul Qadr. Hablunnya di sini enggak ada hablun. Bukan, enggak ada hablun min alfi sahr, bukan. Bukan itu. Ya. Jadi Lailatul Qadr, Qadri, Lailatul Qadri khairum hablum mim masad di situ. Ya. Oke. Cukup Ibu? Cukup ya? Nanti insyaallah mudah-mudahan Allah kasih sehat. Dan setiap pelajaran jangan dibuat berat. Jadi kata-katanya kita jalanin aja, santai aja gitu. Jadi insyaallah nanti Allah kasih futuh di sini. Saya selalu berulang-ulang mengatakan ketika kita belajar untuk ilmu Allah ini nanti ada futuh. Makanya al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya, bersih. Kalau kita bersih hati kita, insyaallah Allah akan kasih ilmu itu. Kita penting usahanya adalah menjauhkan perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya lisan kita. Ya Bu, lisan kita. Kadang-kadang menjaga lisan dan hati biar benar-benar tertata dengan baik. Coba ya, lisan. Nah, kita bisa melihat diri kita nih Bu. Misalkan ada tetangga kita baru beli mobil misalkan. Nah, perasaan kita gimana nih? Itu Astagfirullah. Tetangga kita baru beli kulkas baru misalkan. Kulkasnya 2 pintu. Pintu yang ini nih. Ya. Bukan dua tingkat, pintu yang 2 pintu itu tuh. Ya, yang harganya bisa 8 juta ke atas. Amin. Ya. Nah, tanda-tanda lihat hati kita nih Bu. Hati kita gimana nih? Hati kita kalau misalnya kita menjaga, ya Allah berkahilah barang yang mereka beli, berkahilah barang yang ia beli. Tuh hati kita. Tapi kalau hati kita merasa sempit nih kayak, gak enak banget. Kalau udah kurang nih. Nah itu buru-buru tuh istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu lihat dari situ. Kalau ketika saudara kita senang juga. Nah itu tandanya hati kita bersih. Itu ya. Ya. Jangan suzon. Dia boleh ini kali ini ya, pasang bukel. Itu malah suzon. Itu udah perbaikin hati kita. Insyaallah kalau Allah kalau kita menjaga hati kita, apapun yang kita jalani kita bahagia. Tuh, kita bahagia. Mau orang mau gimana kayak gitu, udah enak aja. Di keluarga kita enak. Allah kan rezeki itu bukan hanya uang doang Bu ya. Rezeki kesehatan, rezeki anak yang soleh, rezeki dikasih semuanya keluarga yang sakinah mawaddah, itu rezeki semuanya. Itu Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, diaminin aja. Alhamdulillah kita dapat pelajaran ilmu tajwid. Ya Bu, Ibu tinggal ingetin aja. Jangan Ibu yang banget, karena Al-Quran diturunkan beserta tajwid. Apa tajwid kan kita Bu bagaikan mobil, tapakan ya Ustaz ya? Iya. Rodoring. Betul lah. Yang ada Bahasa Betawi. kenal dia tapi namanya kurang tahu. Kalau Bu kita ucapkan milad hari guru ya Bu ya. Mudah-mudahan mau ibu kita pada sehat. Semua ibu juga jadi guru. Al-umum ada satu bulan memang jadi. Ya Bu ya di rumah. Semoga pada sehat, panjang umur, lancar Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Besok jijir. Iya, Senin depan. Senin depan, iya. Iya, mau diumumin. Iya, Senin. Iya, umumin. Senin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Nastaghfirullahaladzim Lakal hamd ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala al sadati ashabi sayyidina Rasulillah ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bil Qur'an wa ummana fil ghufran wa imana al iman Allahumma ij'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana la hujjatan alaina wanzur biwajhikal karim ya karimu ilaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin biadadi jami'i ma fil qur'ani harfan harfa wa bi kulli harfin alfan alfa Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra ala al-afiyah wa nas'aluka hina'anillah Allahumma sabbit ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa hari ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin Rabbana asbik lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal